Sehat Pak sekarang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, betul ya Pak, dulu sebelum bergabung, ya, dan mungkin dulu sebelum masa-masa hijrah ya Pak ya, dulu mungkin jahiliyah ya, mengalami sakit yang luar biasa. Dan bahkan sempat divonis oleh dokter bahwasanya harus dioperasi dan diputus ginjalnya, begitu ya Pak ya? Nah. Dan alhamdulillah tanpa menggunakan operasi, hanya ikut MTR dan sembuh. Alhamdulillah. Masya Allah, itu benar-benar terjadi gitu Pak ya? Benar terjadi. Dan ini ada ibu juga yang menjadi saksi ya Bu Emma ya? Masya Allah. Kita akan ngobrol dengan beliau juga bagaimana proses memang lunas utangnya, kemudian proses bagaimana pertaubatan beliau hingga akhirnya Allah kasih kesembuhan. Jam 2 malam jatuh, saya dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan, tidak tanggung, saya tidak sadar bahwa rumah sakit Muhammadiyah Lamongan itu kondisi tidak sadar. Dan perut ini membesar. Oke. Membesar. Nah, akses ginjal saya, kata dokter, sampai 2,3 berapa gitu, membengkak. Akhirnya di CT scan tidak keluar. Terus sampai 17 hari diputuskan sama dokter itu saya harus di MRI ke Surabaya. Oke. Di MRI ke Surabaya, dibiayai rumah sakit itu, soalnya kan saya tidak bayar uang itu. Jadi yang biayai ke Surabaya juga rumah sakit itu. Dia ke Surabaya, ternyata ginjal saya yang sebelah kiri itu kena tumor. Ada 5 cm, ada fotonya. Setelah itu saya disuruh kontrol ke Lamongan, terus disuruh second opini ke Surabaya. Salah satu profesor di Surabaya memutuskan Bapak harus segera operasi di rumah sakit Dr. Sutomo. Oke. Saya langsung ke Dr. Sutomo, dapat surat dari profesor tadi. Ya. Ternyata saya di sana itu dianalisa karena gangguan ginjalnya yang sebelah kiri ini sudah harus diambil karena sudah tumornya ini sudah membesar terus. Oke. Harus diambil. Nah, waktu itu anak-anak saya kumpulkan, istri sama keluarga di Surabaya. Ternyata keponakan saya juga ada yang dokter juga di situ. Ya. Terus gimana Om kok saya tidak berani. Kalau diambil satu ginjal saya harus pulang. Terus gimana pengobatannya? Sama untuk minta berobat sama Allah. Nah, dari situlah Allah itu sudah memberikan petunjuk sama saya. Loh, kok minta sembuh sama Allah gimana? Ini kan ikhtiar Om, diambil supaya nanti bisa sembuh. Tidak, saya tidak berani. Saya harus pulang. Seketika itu saya suruh tanda tangan, paksa pulang. Ya setelah pulang itu masih sakit Mas. Kondisi masih sakit, jalan aja susah, duduk aja juga susah, berbaring susah. Akhirnya terus diajak sama istri tadi kalau ada acara TPW itu. Setelah tadi saya teruskan setelah TPW tadi, terus ada acara SMATR di Lamongan tadi Samator ya? Samator Surabaya itu. Surabaya baik. Iya, itu kan bulan September tanggal 18 atau apa, seingat saya itu. Itu tahun 2019 itu. Nah, itu saya sampaikan tadi, mau berangkat aja susah seperti itu, dimudahkan sama Allah. Di sana juga saya kesulitan untuk naik tangga, turun tangga Mas ya. Karena masih dalam kondisi sakit Kondisi tadi ya? masih sakit. Kondisi masih sakit. Tapi Bapak paksakan terus ya? Nah ini Bu yang maksakan. Gak takut tambah, nanti tambah buruk gitu kesehatannya. Nah, Ibu kan gini, Ibu kan, ayo semangat. Nah, akhirnya Ibu menyemangati luar biasa. Iya. Soalnya untuk ambil air wudhu itu turun di Samator itu. Iya. Kalau ada lift 1 itu antri, saya turun, naik lagi. Sama Mas Denny itu waktu itu ditanya, gimana Bah, kuat Bah? Alhamdulillah, pelan-pelan. Soalnya yang tahu sakit saya cuma Mas Denny waktu itu. Yang lainnya belum tahu kalau saya sakit. Nah, terus akhirnya saya sampai hari kedua itu terinspirasi dengan karena apa? Karena kita suruh azan. Nah, waktu itu saya mengingat dosa-dosa yang pernah saya lakukan yang sekian besar, sekian banyak, Mas. Itu akhirnya terus disuruh mencari istri saya yang bawa pasangan-pasangan. Saya peluk istri saya, minta maaf. Setelah itu perasaan saya pegang di punggung ini kok ada kayak anget gitu loh, anget enak loh. Terus saya pakai gerak, yo enak untuk naik, kok nggak terasa sakit dan sebagainya. Padahal pembelajaran hari pertama itu jatuh 2 kali saya. Karena nahan sakit tadi. Iya, nahan sakit yang di
depan itu kan suruh berdiri 100%, akhirnya saya pegang kursinya. Kursinya jatuh, saya ikut jatuh. Sampai 2 kali Dua jatuh? kali saya jatuh itu, ditulungi sama teman-teman yang ada di belakang saya. Baik. Dan setelah itu terasa enak itu, alhamdulillah kok turun tangga, sholat asar, kok terasa enteng gitu loh, badan saya itu enteng. Kemudian sampai sholat maghrib juga enteng. Nggak terasa capek sama sekali. Udah nggak, sakitnya bagaimana Pak? Udah nggak kerasa? Nggak kerasa, sudah nggak kerasa. Padahal waktu itu saya duduk itu di belakangnya harus ada tas, Mas. Oh, biar mohon maaf, ganjel gitu ya Pak? Ganjel, istilahnya ganjel. Nggak sakit. Sampai rumah, setelah sampai rumah itu diajak jalan, sebelum sampai rumah itu jalan-jalan dulu di anaknya itu ada di Pakuwon, ada di anu. Sampai rumah jam 3. Jam 3 pagi. Dan itu kondisinya sehat, alhamdulillah fresh. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah fresh. Nah, sampai sekarang Jadi gemuk kayak gini. Dulu bagaimana Bu memang Bu? Kurus. Karena sakit, karena nanggung hutang gitu ya, ketekanan gitu ya, jadi memang luar biasa ya. Dan alhamdulillah hanya SMATR ya Bu ya. Dan alhamdulillah Allah kirimkan pertolongan lewat wasilah kurus karena hutangnya, sakitnya itu tiba-tiba kok. Oh gitu, mungkin ada tekanan-tekanan bagaimana Pak? Mungkin ada seperti ceritakan gitu. Sangat menekan perasaan saya. Betul. Nah, sedangkan istri saya sendiri sudah mengingatkan berkali-kali. Nah itu kalau memang itu tanggung jawab sudah, kalau saya ingatkan sudah tidak mau ya sudah kamu tanggung. Akhirnya beban berat menumpuk itu tadi. Jadi saya kira kalau ngelunasin hutang insya Allah itu ya bukan kok mudah, cuma ya bisa lah. Tapi kalau sembuhkan Allah dengan seperti itu saya rasakan sendiri sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Saya sampai bisa aktivitas kemana-mana dan sampai sekarang bisa barengi teman-teman pegiat-pegiat itu dakwah kemana-mana itu monggo. Kalau memang saya dibutuhkan saya siap. Saya butuhkan saya wakafkan kesehatan saya, tenaga saya, jiwa raga saya untuk berdakwah.